Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan lihat satu video lagi. Dan video kali ini yang aku lihat guys, ini judulnya Warganet buka suara film Indonesia pernah di banned Malaysia, tapi aman-aman aja gitu. Ah serius, film Indonesia pernah dilarang itu oleh Malaysia? Seriusan? Oke, sebelum kita mulai nih video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Kita lihat dulu deh, ini pengakuan atau warganetnya buka suara seperti apa sih gitu ya. Di band itu kan kayak dilarang gitu sih. Ya, kita lihat dulu. Film Malaysia tak laku di Indonesia. Oh, oke, kita lihat dulu deh. Film Malaysia seringkali menghadapi kesulitan dalam meraih popularitas di Mungkin Indonesia. karena Meskipun promosi beberapa juga film sih. laris manis di Malaysia, mereka tidak mendapatkan sambutan yang sama di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan warganet dan influencer Malaysia yang merasa bahwa film mereka tidak dihargai oleh penonton Indonesia. Zuma. Dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang terbaik saya pernah tengok. Dan filem ni dah masuk pun di market Indonesia. Aku dah mantap daripada Zul Arifin, Syafiq Oh, Khan, yang mana ini? Aku suka. Filem ni intensiti dia memanglah juga punya plot twist, membuatkan penonton-penonton Maco lah. berfikir apa akan jadi seterusnya. Syafiq Yusof pernah cakap dalam satu podcast, nak buat plot twist ni bukanlah kerja senang. Dia kena predict apa yang penonton-penonton akan fikir kalau scene ini berlaku. Kepada korang ataupun rakyat-rakyat Indonesia yang belum lagi tengok filem ni, korang pergilah tengok di bawah gambar. Pada korang yang dah tengok filem Sherif ni, scene ataupun momen manakah yang menjadi favourite korang? Beritahu sikit. Hai, Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Waalaikumsalam. Sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya takut ada kesalahan penyampaian dalam video saya sekarang ini. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia supaya apa yang saya sampaikan benar dan tepat pada kalimatnya. Sekarang ini saya tengah membahas tentang film Sharif yang tidak bisa diterima oleh orang Indonesia. Terkadang netizen Indonesia ini perlu memviralkan sesuatu supaya bisa ditayangkan di Indonesia, dan posisinya sekarang film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia. Kenapa film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia? Saya juga tidak tahu pasti kenapa. Saya tidak tahu grade apa yang diperlukan oleh industri Indonesia sehingga film ini tidak bisa tembus ke Indonesia. Dan bahkan banyak juga rakyat-rakyat Malaysia yang berkomentar bahwasannya kenapa orang Indonesia ini tidak mensupport kami, kenapa orang Indonesia ini tidak memberi peluang untuk orang Malaysia berkarya di Indonesia, sampai banyak sekali film-filmnya tidak tembus dan banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi sehingga mereka tidak bisa menayangkan film mereka di Indonesia. Sedangkan sebaliknya, film Indonesia sangat berseliweran di Malaysia. Bahkan drama-drama yang bisa tayang di SCTV itu dia berseliweran di sini. Bahkan musik-musik pun dengan mudah masuk ke Malaysia, konser pun juga sangat mudah masuk ke Malaysia begitu. Kenapa rakyat Malaysia begitu? Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka tengah membela negara-negara kan. Saat ini saya tidak membela mana-mana negara karena menurut saya baiklah filmnya ditayangkan juga, karena sekarang ini saya melihat film itu tengah naik daun di Malaysia, dan saya melihat trailer yang ada berseliweran di TikTok. Filmnya bagus. Aduh, film Malaysia nggak laku di Indonesia. Orang kita yang tidak adil, malah bilang kita yang tidak support lagi. Dia nggak tahu kali ya, banyak film Indonesia yang nggak laku di Indonesia sendiri gitu. Iya juga sih. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau nggak masuk pasarnya, ya gitu ya. Gimana mau laku gitu? Nggak sesuai pasar maksudnya ya. Di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Seluruh Upin Ipin. Indonesia nonton, dari yang kecil sampai yang tua. Betul nggak juga. nonton. Jadi intinya tuh semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja nggak laku, nggak ada peminatnya, gimana di negara orang lain?
Jadi kalau mau misalnya ada film yang nggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysia sendiri ya, film itu nggak boleh ditayangin. Saran saya sih ya, coba deh pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. Best banget dah ya Maji. Film Syarif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Hello, Citizen Stage. Ini banyak film series. Fellow moviegoer dari Indonesia soal film series film Malaysia yang katanya nggak meledak di Indonesia. Sebagai moviegoer dan pekerja Ya mungkin di saat itu saingan filmnya juga banyak yang oke-oke waktu itu ya. Serius, baru dengar. Masalahnya bukan nasionalisme, kan lagi ada yang heboh nasionalisme Indonesia kayak gimana. Beberapa influencer di Malaysia bahas sampai sejauh itu. Sebenarnya nggak gitu sih. Lebih melihat kompleksiti jumlah penduduk Indonesia yang segitu banyak, marketingnya kurang. Gak usah ngomongin nasionalisme, Mas, Mbak, atau siapalah yang lain. Gue sih akan nonton nih, malah jadi penasaran nih Syarif kayak apa filmnya gitu. Gak terlalu familiar juga dengan beberapa aktor Malaysia, taunya cuma berontak lari gara-gara pengabdi setan itu. Marketingnya kurang ya, pemasarannya entah iklan di sosmed kayak Promosinya apa, ya. kayak bagaimana kayak itu hampir nggak ada nongol. Dan gue adalah tergolong orang yang aktif iklan-iklan itu film Indonesia marketingnya kayak apa di sosmed kayak gimana. Gue tahu, gue adalah talent agent, megang aktor kalau film Indonesia. Nah, film Malaysia kayak Syarif ini katanya ada ini di Indo, ada gimana, gue pun hanya dengar sekilas, nggak tahu judulnya Syarif saat itu. Nasionalisme atau apa, enggak kok, kayak lebih perkara ini aja marketing. Dan nggak cuma Jakarta sentris, ada juga sampai level kabupaten. Sekarang di daerah bioskop pun juga banyak. Makanya film Indonesia bisa sampai kayak agak lain, contohnya 9 juta penonton, marketingnya dia tahu. Mau nargetin kelas marketnya ya menengah atas apa menengah bawah, itu juga ngaruh. Gender yang nonton, orang yang suka film action apa kayak gimana, diputarnya di bioskop yang daerah mana aja ngaruh. Jadi kayaknya bukan masalah nasionalisme, sekarang udah era digital, lebih mengarah ke ya maininlah tuh di sosmed, di mana distributornya di Indonesia siapa, mau kayak gimana, ya marketingnya kurang, itu aja sih. Sebenarnya kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia nggak laku di Indonesia ini kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Maci ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Jadi gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi, hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Nggak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis, Pontianak itu. Pontianak lo nama Baku Pontianak. Udah gitu hantu dari bahasa ya. Love duel. Apa yang mau dilihat kalau begini Maci? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gua sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini gak bakal bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Coba di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ikan tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui Maci, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri, kenapa kalian gak mensupport karya anak. Perbedaan penerimaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan selera penonton, kualitas produksi, dan strategi pemasaran. Film-film Indonesia tampaknya lebih berhasil Itu Maudi. menyesuaikan diri dengan standar internasional dan menarik perhatian penonton dari berbagai negara.
Sementara itu, industri film Malaysia mungkin perlu lebih memahami preferensi penonton Indonesia dan mengadopsi pendekatan yang lebih internasional agar film mereka dapat diterima lebih luas. Dengan belajar dari kesuksesan film Indonesia, sinias Malaysia bisa meningkatkan daya tarik dan kualitas film mereka. Nah teman-teman, itu dia ya videonya kita lihat. Kenapa sih ya, film Indonesia tuh gampang banget masuk pasar Malaysia, sementara film Malaysia tuh susah banget gitu masuk ke Indonesia. Itu udah ada dari beberapa komentar juga ya, udah tahu ya. Menurut aku judul film itu juga pengaruh sih. Contohnya beberapa judul yang dilihatkan sama yang komentar tadi emang aku itu nggak tertarik. Soalnya kita tuh kan beda bahasa. Ya, yang di kita kuntilanak dia ngomongnya Pontianak, ya nggak connect kan secara otomatis. Jadi judul tuh emang sangat mempengaruhi juga sih. Soalnya kita mau nonton kan pasti kita mau nonton apa nih? Kita kan tengok judul-judulnya dulu. Jadi menurut aku pengaruh banget. Emang marketingnya, promosinya juga kayaknya kurang juga ya. Apalagi sekarang nih zaman sosmed ya. Apa sih nggak mungkin gitu. Nah itu juga sih menurut aku. Upin Ipin malah manis di sini sampai sekarang pun aku juga masih sering nonton Upin Ipin itu ya. Karena emang bisa banget terima Upin Ipin itu, cocok. Beda banget sama beberapa judul tadi. Ya kayak nggak masuk akal di kitanya karena kita horornya tuh beda, konsepnya mereka juga beda gitu. Jadi kayak gimana mau nonton nggak connect ya. Jadi pengaruh judul itu menurut aku pengaruh juga sih. Judulnya carilah judul yang menarik gitu ya. Kayak film Indonesia tuh kontrak lah, inilah, bikin penasaran kan kayak mana. Nah teman-teman, mungkin kali ini videonya kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.